Hari ini kita akan mengumumkan proses penegakan hukum perkara Tata Niaga Timah. 9 tahun lamanya diusut, kini satu persatu nama yang terseret kasus mega korupsi PT Timah mulai bermunculan. Tak terkecuali pengusaha Robert Bono Susatya yang disebut-sebut nih sebagai bos besarnya Harvey Mois, suami Sandra Dewi. Bukan kali pertama, ternyata namanya sudah kerap terseret skandal. Siapa sebenarnya dia? Inilah fakta profil Robert Bono Susatya. Tanya penyidik ya. Itu apanya Pak Robert, Pak? Robert Priantono Bono Susatya disingkat RBS memiliki latar belakang pendidikan di bidang sains dan meraih gelar di University of California San Francisco Foundation. Namun, selama perjalanannya dalam dunia bisnis, ia telah mengeksplorasi berbagai bidang industri. RBS telah menduduki posisi penting dalam beberapa perusahaan ternama, termasuk nih sebagai komisaris utama di PT Citra Marga Nusa Pala Tbk, perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan jalan tol di Jakarta, serta di PT Jasu Indo 3 Perkasa Tbk, sebuah perusahaan percetakan yang terkemuka dalam produksi dokumen keamanan seperti BPKB, STNK, dan SIM. Wow! Selain itu, Robert juga memiliki peran sebagai Presiden Direktur di PT Pratama Agro Sawit, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah beroperasi sejak tahun 2008. Namun, popularitasnya meningkat secara tidak menguntungkan ketika namanya terkait dengan beberapa kasus kontroversial. Salah satunya adalah ketika dia menjalani penjamin kredit untuk anak dari seorang tokoh penting, yaitu Komjen Budi Gunawan yang kini menjabat sebagai Kepala BIN. Kasus ini mencuat ketika surat kabar Reskrim Polri beredar di lingkungan DPR, mengarah kepada pertanyaan tentang keterlibatan Robert dalam urusan keuangan yang sensitif. Indonesia Police Watch atau IPW bahkan pernah menudingnya sebagai bos judi online yang markasnya deket sama Mabes Polri. Namun yang lebih menghebohkan adalah keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Dugaan melibatkan Robert dalam kasus ini timbul karena ada indikasi bahwa dia memfasilitasi perjalanan seorang petinggi ke Jambi menggunakan jet pribadi yang diduga digunakan untuk tujuan terkait dengan pembunuhan tersebut. Dalam kasus ini, namanya terkait dengan pengungkapan kasus kematian Brigadir Joshua yang juga melibatkan mantan petinggi Polri, Verdi Sambo. Keterlibatan Robert dalam kasus-kasus ini menggambarkan kompleksitas hubungan antara dunia bisnis dan kejahatan, serta menyoroti kemungkinan adanya interkoneksi yang rumit antara individu-individu dari sektor swasta dengan pihak-pihak yang berada dalam lingkungan pemerintah dan kepolisian. Kasus ini juga menimbulkan pertanyaan tentang etika bisnis dan batas antara legalitas dan kriminalitas dalam kegiatan bisnis. Oke, kita balik lagi ke kasus korupsi PT Timah yang menyeret namanya. Kronologi penyidikan terhadap Robert Bono Susatya oleh Kejaksaan Agung saat ini telah mengungkapkan serangkaian detail yang mencolok. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kuntadi, mengungkapkan bahwa penyidikan terhadap RBS dilakukan untuk memahami keterkaitannya dengan PT Refine Bangkatim dalam dugaan korupsi Tata Niaga Timah. Hal ini dilakukan untuk memastikan peran Robert Bono Susatya dalam kasus ini, baik sebagai pengurus, bisnis unit, atau tanpa keterlibatan sama sekali, guna menghindari kesalahan dalam proses penyidikan. Robert diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Tata Niaga Komoditas Timah, wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk, periode 2015 sampai 2022. Proses pemeriksaan dimulai pada pukul 09 waktu Indonesia Barat dan berlangsung selama 13 jam hingga pukul 22.05 waktu Indonesia Barat pada hari Senin 1 April kemarin.